Hai, welcome to Policy Talk, Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik, Visipol UGM. Kembali lagi di Policy Talk yang kali ini bersama dengan aku, Ilman Akbar, sebagai mahasiswa MKP Angkatan 2024. Sobat DMKP, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Indonesia belakangan ini tengah disorot dengan satu isu kebencanaan, yaitu banjir Sumatera. Berdasarkan data BNPB, ada kurang lebih sekitar 1.106 korban jiwa dan 175 warga yang sampai dengan saat ini masih masuk dalam daftar pencarian. Ternyata lebih dari itu, berdasarkan catatan BNPB juga, sepanjang tahun 2025 ada sekitar 3.160 bencana alam sepanjang tahun 2025. Nah, karena itu Policy Talk kali ini kita akan membahas soal disaster management atau manajemen bencana. Sebuah topik yang amat relevan dan penting untuk kita pahami bersama karena bencana yang tidak terkelola dengan baik itu akan mematikan ekonomi, memutus akses hingga memakan korban jiwa. Sesuai dengan topik tersebut, kali ini aku akan ditemani kedatangan tamu spesial yang akan membersamai aku untuk diskusi soal disaster management selama beberapa waktu ke depan. Beliau adalah seorang dosen dari Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Visipol UGM dengan keahlian di bidang disaster management. Mungkin langsung aja aku perkenalkan Dr. Erda Rindrasih atau yang kerap disapa Mbak Erda. Halo Mbak Erda. Halo Mas Ilman. Selamat siang. Selamat siang. Gimana kabarnya Mbak Erda hari ini? Alhamdulillah. Kalau saya baik. Ya. Baik, oke. Mbak Erda sendiri teman-teman ini mempunyai beberapa riset di bidang disaster management yang telah dipublikasikan. Di antaranya ada Expert Perspective on Disaster Risk Reduction Strategies in the Tourist Area of Borobudur, Yogyakarta, Prambanan in Indonesia. Selain itu juga ada Tourist Perceived Risk and Image of the Destination Prone to Natural Disaster, The Case of Bali and Yogyakarta, Indonesia. Jadi emang expert di bidang disaster management itu ya Mbak. Nah mungkin langsung aja Mbak, aku akan mulai dengan pertanyaan pembuka yang mungkin sederhana tapi ternyata jauh lebih kompleks dan mendalam, ada konseptualnya juga. Mungkin pertanyaan pertama adalah sebenarnya arti bencana atau disaster itu apa sih Mbak? Begitu. Oke. Ya terima kasih Mas Ilman. Halo teman-teman semua di MKP dan juga sobat di MKP. Pertanyaannya menarik ya karena sebenarnya kalau di dalam konseptual bencana itu adalah hazard yang sudah bertemu dengan vulnerability. Jadi coba kita pahami, ada namanya kalau di dalam bahasa Inggris itu namanya hazard dan disaster gitu Mas. Kalau di kita kan disaster kemudian bencana gitu ya. Tapi sebenarnya ada hazard, ada disaster. Hazard itu ya event saja Mas. Event alam secara naturally memang bergerak. Bumi ini kan bergerak terus dan juga lempeng tektonik bergerak. Kemudian ada perubahan suhu dan sebagainya, hazard. Menjadikan itu sebuah peristiwa alam biasa. Nah, akan menjadi bencana, Mas Ilman, ketika hazard itu bertemu dengan masyarakat dan masyarakatnya vulnerable, tidak mampu menghadapi hazard tersebut dan berdampak kepada kehidupan mereka, sehingga disebut dengan disaster. Maka ketika es di kutub mencair, itu sebenarnya hazard saja. Gak ada orang terdampak, gak ada yang tinggal di sana gitu ya. Tapi ketika sesuatu terjadi meskipun banjir skala kecil di satu desa, kita bisa bilang itu bencana karena ada manusianya yang tinggal di sana begitu. Jadi semakin ada vulnerable, semakin disebut disaster. Jadi disaster adalah perkalian antara hazard, kalau kita pakai matematika ya, hazard dikali dengan vulnerability gitu Mas. Oke. Kalau untuk bencana sendiri, sebenarnya tuh dampak bencana tuh gimana kalau dari menurut Mbak Erda? Ya bermacam-macam, tergantung dari skala bencana tersebut. Yang paling cepat kita bisa lihat secara tangible kasat mata ya memang kerusakan infrastruktur, kerusakan fasilitas, kerusakan pusat pelayanan publik terutama. Tetapi lebih jauh dari itu juga merusak tatanan sosial Mas Ilman. Ketika bencana terjadi, tatanan sosial akan berubah, terutama ketika bencana itu menelan korban jiwa yang besar. Pasti akan butuh waktu ya untuk kembali kepada tatanan sosial, tatanan politik, organisasi dan segala macam pada level yang sama. Dan lebih dalam lagi kalau kita mau kaji, setiap orang yang pernah menghadapi bencana itu ada trauma psikologis. Sehingga seringkali pendekatan psikologis juga diperlukan, terutama untuk anak-anak yang lagi tumbuh gitu ya, melihat misalnya mayat, melihat
kematian orang yang mereka kenal, orang mereka sayangi atau keluarga dekat itu butuh trauma reduction gitu ya untuk memperbaiki itu. Jadi dampaknya sebenarnya luar biasa, Mas. Ya, kita cuman lihatnya kasat mata ya, yang sesuatu yang bisa dilihat, rumah roboh, bangunan rusak, mungkin kotor dan sebagainya. Tapi di balik itu tuh masih ada psychological aspek, social system yang juga terbengkelai setelah bencana gitu, Mas. Ternyata nggak cuma soal yang fisik tapi dari tatanan sosial begitu ya Mbak ya. Berarti karena itu kita tentu perlu untuk mengurangi risiko bencana tersebut gitu ya Mbak. Kalau dari Mbak Erda sendiri gimana sih caranya kita mengurangi risiko bencana? Oke. Ini pakai disaster management lagi ya. Yang pertama harus kita ketahui yaitu bentuk resikonya, Mas. Kita itu kan nggak akan bisa mengetahui apa yang akan dilakukan kalau kita nggak tahu resikonya toh. Betul. Nah, resiko itu kita kaji. Jadi kita harus mampu mengenal kita tuh sebenarnya tinggal di mana. Kita berada di mana nih? Kita di Pulau Jawa misalnya. Pulau Jawa ini resikonya apa? Dan satu Pulau Jawa pun resiko bencananya bisa beda-beda. Kita ada di mana nih? Di Jogja ya, Mas ya. Betul. Di Jogja resiko bencananya apa, Mas Ilman kalau tahu? Banyak, Mas. Gunung Merapi ada, tsunami ada, gempa bumi bisa pernah terjadi sangat dekat 2006, puting beliung ada, Mas. Mungkin yang sedikit banjir, tetapi ada juga catatan banjir selama ini, terutama akhir-akhir ini ketika saluran drainase kota itu tidak terlalu bagus sehingga daerah tertentu banjir ya. Apalagi juga kalau banjir lahar dingin, Mas. Jadi kita ada di mana harus tahu. Jadi yang pertama harus kita lakukan untuk mengurangi resiko ya kita harus tahu lingkungan kita. Jadi knowledge of geographical and spatial environment itu penting. Kita ada di mana. Ini sangat penting di awal. Setiap manusia harus tahu kita ada di mana karena itu adalah naluri untuk bertahan hidup toh. Dan kalau kita menafikan naluri itu ya survival strateginya akan berat nanti. Jadi pertama kita tahu kita resikonya apa. Nah, kedua kemudian memahami apa yang bisa dilakukan. Misalnya apakah kita perlu semacam strategi evacuation route, kita perlu strategi menyimpan bahan makanan yang cukup dan sebagainya. Bahkan pada level tertentu BNPB gitu ya sering mempromosikan untuk menyiapkan seluruh dokumen penting di dalam satu tas yang juga berisi obat-obatan dan makanan cepat saji, makanan yang bisa dimakan langsung ya dan awet gitu ya. Jadi ketika bencana tas itu langsung dipakai lari gitu. Tapi siapa yang melakukan itu? Mas Ilman gitu nggak? Enggak ya, belum. Itu jadi sebenarnya mengurangi resiko itu betul-betul harus dipahami resikonya apa, tata caranya sampai hal spesifik teknis itu pun harus bisa dilakukan gitu, Mas. Menarik. Berarti harus ada dari kesadaran kitanya juga gitu ya, harus knowledge of geographical gitu karena ternyata aku juga nggak sepaham itu nih, belum sepaham itu nih. Nah tapi nih Mbak, menarik. Apakah pengurangan risiko terhadap bencana itu justru dapat meningkatkan risiko bencana itu sendiri gitu Mbak? Gimana menurut Mbak? Ini agak global Mas ya. Kita tadi kan agak mikro, ini agak meso ya, kita tarik diskusinya. Jadi kalau pada tataran tentu misalnya karena kita di administrasi publik, di kebijakan publik ya, pemerintah itu kan memang sering membuat program kebijakan dalam upaya untuk safety sesuatu ya, safety sektor sesuatu. Misalnya kita ingin safe nih dari sisi ekonomi ya Mas, sehingga dari sisi ekonomi kita boosting, kita push untuk menghasilkan produktivitas pada komoditas tertentu supaya kita aman. Kan sebenarnya rootnya cara berpikirnya kan gimana kita aman di masa depan kan dengan ekonomi yang bagus kan gitu. Tetapi lupa bahwa proses itu pun bisa mengganggu ekosistem yang pada akhirnya juga bisa bencana juga gitu. Jadi itu ada prinsip juga sih dari disaster management adalah the way you prevent, jangan sampai increase the risk, gitu kan. Jadi kita harus sangat berhati-hati ketika membuat upaya penanganan bencana, jangan sampai justru itu meningkatkan resiko bagi bencana yang lain. Nah, contoh yang paling gampang sawit ya. Nah, sekarang lagi ribut sawit ya. Sawit ini kan salahnya di mana coba gitu kan, secara ekonomi ini value of money-nya sangat tinggi gitu kan, tetapi kan kemudian menjadi over ketika kita ada sisi kebutuhan dalam negeri sudah tercukupi, kemudian sisi keinginan untuk juga ekspor mendapatkan manfaat yang lebih banyak sehingga menjadi
tidak lagi eksplorasi tapi eksploitasi toh. Betul. Nah pada akhirnya meningkatkan resiko bencana. Di mana resiko bencana kalau divaluasi dengan uang, belum tentu hasil dari jualan sawit itu bisa mengembalikan ekosistem yang rusak karena itu. Jadi memang trade off ya yang namanya bencana itu, ketika kita banyak dana untuk sedikit dana untuk preparations, akan banyak dana untuk recovery gitu Mas. Betul. Oke, berarti karena menimbang hal tersebut berarti kita perlu juga menerapkan untuk disaster risk reduction begitu ya Mbak ya. Oke. Nah tadi karena ada sawit nih Mbak, saya tertarik untuk coba dari sisi sawitnya gitu kan. Kemarin sawit ini yang ramai muncul di media itu adalah terkait dengan deforestasi yang menyebabkan climate change itu sendiri. Nah kalau menurut Mbak Erda sendiri gimana? Kita perlu nggak nih mewaspadai soal climate change itu sendiri? Karena kan ada juga yang meragukan climate change itu sendiri gitu ya, karena dampaknya katanya tidak real dan lebih penting itu dari pertumbuhan ekonomi itu jauh lebih penting dari itu. Gimana kalau Mbak Erda melihat itu? Iya. Perdebatan antara ekonomi dan lingkungan itu nggak akan pernah habis. Sejak saya sekolah dulu juga itu selalu jadi perdebatan, dan sampai sekarang saya ngajar itu masih belum ketemu tuh format yang tepat antara kita mau ekonomi atau lingkungan nih. Dan sering kalian dikalahkan lingkungan karena dampak itu nggak langsung kan, dampaknya nanti. Kita nggak peduli karena yang akan dapat dampak mungkin adalah anak cucu kita, tidak di depan mata kita gitu loh dampak itu. Nah climate change itu mau dikata apa itu ada, buktinya sudah sangat banyak gitu ya, dan negara-negara di dunia juga sudah berkumpul untuk menunjukkan bukti-bukti di negara masing-masing, dan gerakan terhadap itu juga sudah dilakukan. Kita nggak mungkin nutup mata. Jadi meskipun ada satu negara mengatakan kita setuju adanya climate change dan kita akan melakukan upaya-upaya tertentu, tetapi kalau sektor yang lainnya tetap mempush supaya mengeksploitasi kawasan tertentu sehingga meningkatkan climate change, ya sama saja toh gitu. Climate change sangat berbahaya Mas. Peningkatan 1 derajat saja Mas Ilman itu bisa mempengaruhi ekosistem secara luas. Taruhlah 1 derajat itu mempengaruhi misalnya seperti flora dan fauna. Ada flora fauna tertentu yang sangat sensitif ya dengan suhu. Jadi ketika naik 1 derajat, 2 derajat dia bisa mati. Atau kalaupun tidak mati, dia tidak berkembang dengan baik atau bermutasi gitu ya. Celakanya adalah ada juga flora fauna, virus, bakteri dan sebagainya dengan penambahan 1 derajat suhu dia lebih kuat. Ketika dia lebih kuat, kan mesti berkembang biak lebih banyak dan mungkin akan merugikan manusia. Jadi suhu 1 derajat itu kalau manusia nggak ngefek, dari 25 ke 26 nggak terlalu terasa ya. Tapi itu mempengaruhi Mas gitu. Dan selain itu juga ketika suhu itu lebih hangat Mas, itu sea level rise akan terjadi, peningkatan muka air laut akan naik. Kelihatannya ya nggak apa-apa kan, muka air laut naik kan bagus gitu kan, maksudnya kayak ya paling abrasi sedikit itu kalau Jawa. Bagaimana dengan pulau-pulau kecil? Banyak negara-negara di Pasifik itu yang negaranya berbasis pulau, kecil saja pulaunya, misalnya Vanuatu, Niue, Palau, negara-negara kecil, Macedonia itu Marshall Island, kecil-kecil sekali negaranya, hanya berbasis pulau dan dia itu tidak perbukitan, artinya cukup landai. Jadi ketika ada kenaikan 1-2 cm saja bisa terendam itu pulau itu gitu ya. Jadi ini bagi negara besar dengan kemampuan ekonomi yang besar, dengan stabilitas kondisi geografis yang bagus, climate change bisa dibilang mana dampaknya untuk kami nggak ada. Tapi bagi negara kecil yang vulnerable secara geografis spasial, lingkungannya vulnerable, terus bagi negara yang tidak memiliki cukup ekonomi untuk men-tackling itu ya kewalahan. Jadi itu Mas, dampaknya luar biasa dan bisa meningkatkan peristiwa bencana gitu. Kalau tadi saya tertarik dengan vulnerable, kalau menurut Mbak Erda sendiri Indonesia itu tergolong vulnerable nggak? Karena kan kalau secara geologi ada di Ring of Fire, kalau geografi dia ada di pertemuan 3 lempeng begitu. Gimana kalau menurut Mbak Erda, apakah kita cukup vulnerable? Ya, jadi tidak hanya hati kita yang rapuh, tetapi Indonesia ini juga rapuh Mas. Betul, kita disebut Ring of Fire. Ketika mengatakan Ring of Fire itu kelihatannya indah ya. Wah, we get the ring of fire, kayak keren malah jadi film ya. Tapi ketika kita ganti narasinya menjadi Megatrust, orang takut ya.
Betul. Padahal megatrust itu terjadi dari dulu loh. Megatrust itu sebenarnya dari dulu ada. Kita hanya mengganti narasinya. Jadi kan nggak mungkin megatrust baru ada 1-2 tahun ini kan. Itu terjadi geologi. Geologi itu umurnya jutaan tahun, ribuan bahkan miliaran tahun. Jadi memang dari dulu kita dikelilingi oleh megatrust itu, terutama untuk pantai selatan Jawa, Betul. pantai barat Sumatera ya. Kalau dibuat semacam peta itu di Ring of Fire itu. Nah, ya berbahaya Mas. Kita rapuh dari sisi itu. Tetapi memang yang namanya geologik itu membawa resiko dan membawa potensi ya. Kalau potensi kita suhunya lebih stabil misalnya, kemudian tanahnya lebih subur karena memang aluvial ya. Karena peristiwa atau kejadian geologi itu meningkatkan kemungkinan terjadi gunung api. Kalau gunung api banyak begitu ya, kemudian ada erupsi dan sebagainya. Erupsi juga di hazard sebenarnya kan. Betul. Tapi ketika ada orang kan disaster. Erupsi kan mengeluarkan lava, mengeluarkan piroklastis, mengeluarkan zat-zat mineral bumi yang sebenarnya sangat bermanfaat untuk pertanian. Jadi sebenarnya dari tidak ada yang terlaknat lah ya, maksudnya ada hal yang menakutkan iya Mas, tapi ada potensialnya juga. Selama kita bisa beradaptasi dengan kondisi spasial lingkungan geografis kita, gitu Mas. Siap. Kemudian Mbak, tadi berkaitan dengan kebencanaan, saya coba untuk tarik ke dalam bidang studi kita di MKP nih Mbak. Kalau secara administrasi publik itu sendiri, gimana sih caranya supaya kebencanaan ini dapat porsi yang layak itu tadi? Karena Indonesia kan rapuh ya, jadi kita harus harus merasa penting dan bisa memanage itu. Gitu. Gimana menurut Mbak Yarda? Iya, Mas, meletakkan isu disaster management ke dalam radarnya pengambil kebijakan itu nggak gampang. Kenapa? Karena itu selalu politik ya, budgeting anggaran, soal prioritas ya kan. Kita lihat saja berapa dana penanganan bencana kita. Bukan penanganan saja, preventionnya kan juga sangat tipis. Ada tapi tiada nampaknya ya kan, nggak menyentuh sampai mana-mana. Jadi kebijakan publik sangat punya peran di sini. Artinya orang-orang yang mengambil kebijakan itu harus tahu bahwa kita hidup di area rawan bencana. Ketika satu kejadian bencana tidak kita antisipasi, kita akan rugi di akhir. Jadi lebih baik kita habis uang, habis investasi, habis budget gitu ya di awal, preventions, daripada after. Kalau after kan kita habis untuk recovery, dan kalau recovery kita rugi dengan nyawa, ya enggak? Berapa banyak dana yang dihabiskan Jepang untuk membuat seawall? Meskipun ada juga seawall yang terlompati ya, waktu itu ada yang bikin sampai 10 meter, tapi tsunami-nya 12 meter gitu terlompati. Tapi kan at least sudah dikurangi energinya. Dan dampak ke kotanya rendah. Kita nggak ada Mas. Jadi strategi-strategi itu terdatakan iya, terstudi iya. Saya yakin BNPB melakukan studi-studi yang cukup banyak dan bahkan meminta setiap kabupaten dan kota dan provinsi itu membuat kajian risiko bencana dan juga RPB ya, rencana penanggulangan bencana itu diwajibkan, diamanatkan undang-undang. Tetapi kemudian eksekusinya ini yang saya kira selalu saja yang menjadi masalah soal anggaran. Jadi bagaimana membuat tantangan kita di administrasi publik atau kebijakan publik itu, bagaimana membuat isu disaster ini berada di radarnya para pengampu kebijakan ini loh. Berbasis program apapun, kebijakan apapun harus berbasis pada kebencanaan. Karena program apapun itu kan melekat pada lokasi. Program kan nggak hanya program awang-awang ya, tapi melekat pada di mana akan dilakukan itu. Nah, apapun itu, mau infrastruktur, mau pelayanan publik, mau menentukan fasilitas yang besar, itu harus difikirkan resiko bencana. Misalnya memilih airport gitu ya. Memilih airport kan harus ada visibility tadi soal bencana. Biasanya bencana menjadi nomor kesekian. Yang pertama dipikir adalah ekonomi. Jarak dari kota gitu kan, kalau perencanaan jarak dari kota, murah nih gitu, atau lahannya murah, atau minim konflik sosial, ya itu penting juga. Tetapi kebencanaan juga penting gitu kan. Udahlah nggak apa-apa dibangun di sini, ini ada resiko tsunami tapi tetap dibangun karena secara ekonomi murah gitu kan, secara sosial bisa diterima gitu, tapi lupa dari sisi kebencanaan.
Nah ini Mas masih menjadi tantangan kita saya kira di kebijakan publik. Kemudian Mbak, kalau tadi kan karena dia politik gitu, menurut Mbak Erna penting nggak sih soal kolaborasi gitu antara civil society gitu dalam disaster risk reduction itu? Ya penting Mas, harus ikut. Masyarakat harus ikut berpartisipasi di dalam disaster management. Bahkan pemerintah ini harus berikan ruang yang lebih banyak kepada masyarakat melakukan itu. Kalau ada hal seperti ini, misalnya floods gitu ya, banjir yang ada di Sumatera, ini kan kelihatan sekali masyarakat nggak siap, pemerintah nggak siap. Betul. Ya kan? Nggak pernah terfikirkan akan ada banjir sebesar itu, meskipun kita tahu ini ada anomali iklim ya. Yeah. Tetapi apabila masyarakatnya siap, sudah ada edukasi terlebih dahulu, sudah ada pos-pos pengamanan terlebih dahulu untuk memitigasi kemungkinan risiko bencana, saya kira tidak akan sebesar ini. Tetapi itu tidak pernah ada di radar pemerintah. Bahkan nggak terfikirkan akan ada banjir seperti ini kan. Nah, ahli ini yang harus turun untuk mengatakan ada kemungkinan loh. Tapi kayak rasanya nggak kurang-kurang deh kalau teman-teman baca ya di jurnal-jurnal internasional maupun nasional, dan juga sudah menjadi pengetahuan umum ketika hutan ditebang. Iya. Iya kan? Sejak SD tahu kan? Iya, ketika betul. hutan ditebang, maka air tidak bisa meresap. Kalau air tidak meresap, air berjalan. Kalau air berjalan, ya datang ke daerah yang lebih rendah. Dan kalau hujan tinggi, maka yang jalan lebih banyak, membawa gelondongan, membawa pasir, membawa tanah, dan itu menyebabkan sedimen di bawah. Itu kan logika anak SD pun bisa gitu. Tapi kok terlupakan ya di dalam kebijakan-kebijakan pembangunan dan kebencanaan. Gitu Mas. Mungkin saya tertarik Mbak, kalau dari Mbak Erda sendiri, menurut Mbak Erda gitu, kenapa sih bisa itu tuh kebencanaan itu sampai terlupakan gitu? Apakah karena mungkin dia kurang populer di masyarakat, jadi karena secara politik jadi tidak ada timbal balik yang cepat gitu, karena politik maunya cepat gitu? Gimana menurut Mbak Erda? Saya kira salah satu hal yang bisa kita cari kenapanya adalah karena bencana itu tidak populis ya. Iya, tidak populis karena kita nggak tahu dampaknya, nggak terukur cepat. Betul. Mohon maaf kalau kita bandingkan misalnya dengan BLT, happinessnya kan langsung terasa ya, dapat minyak goreng, dapat beras gitu. Ya udah 50 ribuan saja happy langsung. Terus mereka mengatakan, wah pimpinan kita perhatian sama kita karena udah ngasih sembako misalnya. Kelihatan dengan harga semacam itu. Tetapi bencana ini kan nggak terasa langsung Mas. Ketika kita membuat bedeng-bedeng abrasi, kita membuat saluran air drainase anti banjir, kita membuat dam misalnya untuk sumur resapan, dam kolam retensi dan sebagainya, nggak terasa kan ke masyarakat. Tapi dia nggak tahu kalau ternyata kita berjuang untuk membuat air nggak sampai ke rumahnya. Dan itu besar dananya, tapi nggak menyentuh mereka, seolah-olah tidak menyentuh hanya karena mereka nggak tahu gitu. Ini tidak populis. Nah karena tidak populis, biasanya kemudian tidak menjadi program unggulan dari politik power yang sedang naik gitu Mas. Jadi sulitnya bencana seperti itu. Selain itu debate-nya di politik anggaran adalah evaluasi kinerjanya nggak bisa, susah. Karena misalnya ya kita ada mitigasi struktural. Karena mitigasi ada dua ya, ada struktural sama non struktural. Kalau struktural kan itu bangunan gitu ya. Nah kita membangun sesuatu nih Mas, hanya akan bisa dianggap itu efektif bangunan itu kalau terjadi kejadian bencana toh. Iya betul. Dan itu belum tentu rezim yang sedang naik kan, bencananya terjadi mungkin rezim berikutnya. Ya rezim yang naik nggak berpikir dong, wah ini nanti untuk apa dibangun, belum tentu juga ada kejadian di fase saya, lebih baik dananya dipakai untuk hal produktif, lebih baik karena dananya dimasukkan ke bank misalnya untuk dijalankan sehingga poverty alleviation dan sebagainya lebih bisa ini. Itu tantangannya di situ juga Mas. Indikator kinerjanya masih susah dilihat gitu ya, dan tidak populis gitu Mas Ilman. Berarti Mbak kalau misal di 2025 ini kan Sumatera kemarin menarik perhatian banyak pihak begitu ya, dan
sepertinya juga memang dari pemerintah begitu, itu isu kebencanaan agak luput. Nah, dengan adanya peristiwa kemarin gitu yang ramai itu, menurut Merda sendiri ada nggak sih berarti fokusnya kebencanaan ini lebih naik nih di mata pemangku kepentingan yang membuat kebijakan gitu, jadi lebih naruh perhatian ke sana gitu dengan bencana ini. Apakah itu jadi game changer gitu apa? Iya, mudah-mudahan mudah-mudahan menjadi game changer. Tapi gini, sebenarnya di 2004 ketika tsunami itu kan 250.000 orang wafat karena tsunami tersebut. Itu juga sebenarnya game changer juga waktu itu. Gara-gara ada tsunami, kemudian ada BRR ya, Badan Rekonstruksi dan Rekonsiliasi selama 10 tahun, dan itu juga mengubah wajah Aceh waktu itu dari zona militer menjadi zona damai. Kemudian ada diskusi-diskusi MOU di Helsinki dan sebagainya yang menjadikannya bertransformasi. Kemudian setelah itu juga dibentuklah Undang-Undang Kebencanaan, dibentuklah BNPB, kemudian diserap juga diadopsi di level daerah oleh BPBD dan sebagainya secara struktur. Dan waktu itu dana-dana untuk kebencanaan mulai digelontorkan gitu ya. Tetapi ya kita ini bangsa yang sering lupa ya dengan apa yang pernah terjadi. Ketika sudah tidak ada bencana yang besar, akhirnya politik anggaran itu tidak mengarah ke sana lagi gitu. Ke arah yang memang dianggap lebih populis, lebih bisa menaikkan nama rezim misalnya, sehingga bencana tidak berada di dalam daftar-daftar yang diprioritaskan. Mudah-mudahan bisa menjadi pengetuk pintu bagi para pengambil keputusan. Dan ini belum terlambat. Meskipun untuk Sumatera ya sudah terlambat, tapi artinya masih berjalan kan, bangsa ini masih ada. Ayolah kita pikirkan, kita masukkan aspek kebencanaan lingkungan spasial itu ke dalam ini pertimbangan-pertimbangan penentuan program prioritas. Prioritas pangan oke, tetapi di mana dan bagaimana caranya memprioritaskan food security, ini kan jadi isunya yang sekarang ya. Food security, keamanan pangan, ketersediaan pangan itu bagus sekali. Tetapi jangan sampai itu merusak lingkungan. Mungkin kita bisa makan sekarang, anak kita belum tentu bisa. Kalau kita mau explore sekarang untuk kita makan sampai sekenyang-kenyangnya dan bahkan makanan kita jual ke kanan kiri, tapi anak cucu kita malah belum tentu bisa makan. Kalau kita melakukan pengelolaan lingkungan yang sembarangan, yang semrawut seperti ini gitu. Mas. Berarti Mbak, kalau di ini kita tuh sebenarnya harus mulai dari mana sih untuk kembali mengoptimalkan cara kita untuk mengurangi risiko bencananya itu? Iya. Pertama Indonesia harus punya data yang kuat, Mas. Harus punya data yang didukung oleh research and development yang kuat. Data-data itu akan membantu kita untuk memitigasi apa yang perlu dilakukan. Dan kemudian kita harus taat dengan data itu. Artinya kalau kita tahu ada resiko, jangan dibiarkan saja. Ya kita lakukan certain measurement gitu loh, persiapan, antisipasi. Itu pertama yang harus dilakukan. Yang kedua, measurement dan antisipasi itu didetailkan lagi. Yaitu misalnya apakah perlu kita memahami sifat-sifat masyarakat. Ada masyarakat yang memiliki sifat dia itu nurut ya kepada pemerintah. Maka kemudian kita bisa siapkan semacam evacuation route, 911 untuk emergency dan sebagainya misalnya ya, nomornya kan macam-macam. Itu terus edukasi juga Mas diperlukan untuk terutama anak-anak yang masih sangat muda, untuk diberikan informasi bahwa kita ini hidup di area rawan bencana loh. Misalnya kalau ada gempa masuk loh ke lorong meja gitu, kalau lagi ada kebakaran jangan naik lift dan sebagainya. Jadi kecerdasan kebencanaan Mas. Dan itu harus disimulasikan terus. Itu disimulasikan terus kepada masyarakat. Terus menerus gitu, setiap tahun atau setiap semester diulang-ulang lagi supaya ingat gitu. Karena kalau enggak ya hilang lagi, lupa lagi, apalagi kalau sudah tidak ada program untuk simulasi. Jadi pertama pendataan, yang kedua mitigasi didetailkan measurementnya seperti apa, dan edukasi Mas. Itu level masyarakat ya. Betul. Level kebijakan adalah
Ya mereka harus merubah cara pikir, paradigma pembangunan kita ini nggak bisa Mas kalau paradigmanya mengikuti negara-negara yang kondisi lingkungannya berbeda. Ya kalau kita mau bilang ya fine lah kamu bisa mengembangkan karena kamu negaranya tidak tidak beresiko lah. Kita kan paham, kita harus punya kecerdasan geografis kan. Kecerdasan geografis ini akan menggiring kita untuk mengambil keputusan program apa yang paling tepat di kondisi lingkungannya seperti ini. Jangan kita bunuh diri di sini. Betul. Kalau ini Mbak, salah satu pengurangan risikonya misal after terjadinya bencana itu pada konteksnya antar negara. Sebenarnya hal yang lumrah dan biasa terjadi nggak sih Mbak ketika antar negara itu saling membantu gitu after bencananya terjadi gitu, karena kan ya lagi hangat juga tuh ketika Indonesia coba untuk melarang mungkin meregulasi bantuan-bantuan begitu. Itu menurut Mbak Era gimana? Hal yang lumrah terjadi nggak sih untuk antar negara saling membantu? Mas Ilman, kalau tetanggamu keseripahan, waris keseripahannya ada yang wafat tetanggamu gitu ya, tetapi tetanggamu itu lebih kaya dari Mas Ilman, miliarder misalnya, kamu ngasih nggak bantuan kayak misalnya amplop kecil di kota itu ngasih nggak? Ngasih sih Mbak, ngasih empati kan? Betul. Empati. Sebenarnya memberi bantuan antar negara itu sesuatu yang lumrah, sesuatu yang biasa dan memang dilakukan sebagai bagian dari diplomasi juga ya. Kita menerima maupun memberi itu part of diplomasi. Kita bertetangga. Bukan berarti kalau kita memberi bantuan negara tetangga kita meremehkan dia, enggak. Kita tahu bahwa mereka mungkin mampu mengelola itu dengan dananya sendiri, tapi kita ada tetangga, kita eksis ada di sini, kita sebagai negara yang bekerja sama wajar menawarkan bantuan. Dan saya kira sebuah pemerintah yang sedang mengalami bencana, sehebat apapun ekonominya, kalau kemudian menolak bantuan itu seolah-olah ada kesombongan Mas ya. Seolah-olah ada kesombongan dan rasanya malah jadi tersinggung kan, seolah-olah tersinggung. Padahal tidak perlu tersinggung seharusnya tidak perlu tersinggung karena ini part of diplomasi, itu adalah cara untuk saling menguatkan kerjasama. Justru ketika kita menolak, kita agak melukai diplomasi kita. Betul. Akan sedikit melukai hubungan baik. Bayangkan kamu memberi saya misalnya amplopan sekian, tuh saya mengatakan saya punya 1000 kali lebih baik dari amplopmu, nggak usah. Menyakitkan nggak untukmu? Iya, menyakitkan. Sebaiknya tetap diterima, tetapi memang harus diatur. Jangan sampai itu dalam tanda kutip dikorupsi, ditunjukkan memang aspek tertentu yang bisa dibantu di sisi mana. Sebagai contoh, Amerika saja Mas. Saya sekarang sebutkan negara yang lebih kaya dari Amerika. Yes, dia punya utang juga ya, tapi dari pendapatannya kan termasuk besar gitu. Itu waktu Hurricane Katrina itu juga menerima bantuan. Ada 130 negara yang memberikan bantuan. Waktu 9/11 meskipun mereka bisa mengelola itu, mereka juga menerima bantuan dari NATO, dari mana-mana dalam bentuk yang tidak harus sembako juga ya, dalam bentuk mungkin SDM, dalam bentuk mungkin teknologi kayak gitu. Sebenarnya nggak apa-apa, itu sesuatu yang lumrah saja dan tidak perlu tidak perlu kita tersinggung dengan itu karena dia membantu, tidak sedang meremehkan kita. Apalagi kalau kita nggak mampu. Iya, betul. Ya kan? Jadi seolah-olah ada emak-emak punya anak kecil yang nangis terus, tetangganya mau gendong anaknya nggak boleh gitu kan, karena karena aku bisa kok gendong anakku sendiri, padahal anak itu udah kelaparan tuh, mau dikasih sama tetangganya nggak bisa. Ya yang kelaparan nggak dia papain gitu, terus bantuan ditolak. Jadi mudah-mudahan analogi saya salah ya, tetapi kalau itu beneran terjadi ya sangat menyakitkan bagi anak tersebut ya, yang sangat membutuhkan bantuan, tetapi ketika ada yang ingin mengeluarkan ditolak dengan alasan mencederai image atau mencederai sebuah kedaulatan, padahal sebenarnya tidak ya. Ini bagian dari diplomasi juga gitu ya Mbak ya. Kemudian kalau antar negara-negara itu apakah sebenarnya kerjasama untuk mengurangi risiko bencana itu udah didiskusikan begitu Mbak? Oh iya Mas, ada Sendai Framework ya yang akan berakhir 2030. Di Sendai Framework itu negara-negara di dunia berkumpul
untuk menyepakati tahapan-tahapan disaster risk reduction. Memang difasilitasi oleh UN ya. Di situ sebenarnya Indonesia pun hadir juga. Kita menyepakati tahap-tahapan penanganan bencana. Jadi kalau ada bencana besar di suatu wilayah, apa nih yang akan dibantu oleh negara-negara lain? Itu disepakati. Dan tahapan-tahapan apa yang sebaiknya dilakukan. Di dalam Sendai Framework itu ada beberapa prioritas, Mas. Jadi prioritas yang pertama adalah memahami resiko bencana. Jadi ada program besar secara internasional, setiap negara harus paham dulu bencana apa yang mungkin terjadi atau resiko apa di negaramu masing-masing. Nanti saling membantu dengan karakter yang sama, misalnya mungkin memiliki kebencanaan yang sama, bentuk bencana yang sama, resiko yang berbeda gitu kan, atau resiko yang sama-sama besar tapi bentuknya berbeda kayak gitu. Dan memahami kapasitas menghadapi bencana atau kita sebut sebagai capacity tadi, itu dihitung dari ekonomi, dari sosial, dari kemampuan politik, infrastruktur dan superstruktur politiknya, suprastruktur maksud saya, itu juga dilihat apakah sudah memiliki atau belum. Nah, kesepakatan yang kedua atau goals yang kedua itu adalah memperkuat tata kelola resiko bencana, governance-nya diperkuat. Maka kemudian kalau ada negara yang belum punya dalam mirip seperti BNPB ya kalau di Indonesia, kalau belum punya dibantu. Jadi negara lain bisa memberikan assistance, bantuan untuk membentuk organisasi kebencanaan itu seperti apa, termasuk juga research and development. Kemudian juga investasi pada pengurangan bencana, itu kesepakatan internasional, dan juga meningkatkan kesiapsiagaan ya. Respon nanti kalau recovery bangun kembalinya seperti apa, pemulihan seperti apa, sebenarnya sudah diatur di dalam kesepakatan bersama secara internasional di Sendai Framework tersebut. Jadi ada target, Mas, ada target signifikan yang diinginkan. Salah satu target yang paling penting adalah mengurangi jumlah victims dari bencana. Ketika bencana itu victimnya rendah, it's just hazard, ya kan? Kita berusaha hazard tetap hazard, jangan sampai jadi bencana. Betul. Dengan cara mengurangi jumlah victims tersebut gitu. Nah, mungkin nih Mbak sebagai satu pertanyaan penutup gitu. Atas penanganan bencana di Indonesia yang selama ini terjadi, atau mungkin Mbak Erda mau tarik spesifik 2025 gitu. Gimana pendapat Mbak Erda terhadap kesiapan penanganan bencana Indonesia? Ya. Oke, bencana itu circle kan sebenarnya. Manajemen bencana itu sebenarnya circle. Circle itu mulainya dari apa? Maksudnya nggak ada mulai, nggak ada akhir. Betul. Tapi saya harus ngomong pertama dulu kan. Biasanya preparedness, kemudian mitigasi. Dia bentuknya circle dulu, Mas. Preparedness, mitigasi. Habis itu event. Setelah event, recovery. Setelah recovery, transformasi. Dan proses bertransformasi itu adalah proses juga kita preparedness pada bencana lagi. Indonesia ini circle-nya itu banyak sekali. Kecil-kecil, artinya kecil karena dia cepat ya. Kita belum recovery, kadang udah ada bencana lagi. Di sana recovery, di sini preparedness, di sini event. Karena negara kita terlalu besar, sangat besar, dan skala geografisnya juga sangat bervariasi. Pantai berbeda dengan gunung berbeda dengan coastal area ya. Nanti berbeda lagi dengan yang vulcano area, berbeda lagi dengan daerah savana yang kering, bebatuan gitu ya. Bencananya juga berbeda. Jadi menurut saya ya, dengan perbedaan geografis yang sangat luar biasa, kemampuan fiskal kita yang terbatas untuk kebencanaan, fiskal mungkin cukup, tapi untuk kebencanaannya tidak ke arah ke sana, saya kira kita masih sangat tertinggal, Mas ya. Kalau harus mengatakan itu. Masih tertinggal di dalam manajemen bencana saat ini, dan faktanya di lapangan juga kan demikian. Akhirnya yang bergerak kan civil society lebih cepat daripada pemerintah sendiri. Gitu. Berarti upayanya itu karena tertinggal gitu, menurut Mbak Erda satu langkah strategis dari pemerintah apa sih biar ya kita lebih proaktif terhadap isu kebencanaan begitu? Yang sedang menghadapi bencana segera proses recovery dipercepat.
Karena menghitung resilience itu berdasarkan seberapa cepat sebuah wilayah yang terkena dampak bencana kembali ke normal. Jadi pemerintah harus bisa mengidentifikasi mana yang sedang ada kejadian bencana. Terus diidentifikasi mana yang beresiko tinggi, yang merah gitu ya, yang resikonya sangat tinggi dan mungkin akan terjadi dalam waktu dekat. Itu harus kita pantau. Kemudian resiko menengah tetap harus kita siapkan juga edukasi, persiapan, mitigasi dan sebagainya. Dan resiko yang lemah itu bisa menjadi backbone untuk beberapa lokasi yang resikonya besar. Artinya yang harus dilakukan tahap pertama adalah memahami kita berada di resiko yang mana, kawasan mana beresiko apa, dan itu tidak terbatas administrasi loh Mas. Iya. Kalau bicara bencana itu nabrak-nabrak administrasi. Betul. Nggak bisa kabupaten ini, kabupaten ini, enggak. Kalau dia sama-sama di lereng gunung terbagi-bagi ya udah terbagi-bagi secara administrasi harus saling bekerja sama. Jadi pahami kita ini ada di mana, pahami kekurangan kita atau kelemahan kita dari sisi geografis, dan kita lakukan dengan knowledge geografi, kecerdasan geografis tersebut untuk membuat kebijakan yang tepat bagi pembangunan sehingga bisa menyelamatkan kita sendiri yang masih hidup maupun generasi mendatang. Oke. Gitu Mas Ilman. Mantep banget nih Mbak Ellen, luar biasa. Jadi belajar banyak ya teman-teman sobat DMKP, kita sudah membicarakan banyak hal. Nah, aku coba untuk wrap up apa ya poin utama yang tadi udah sempat kita bahas. Jadi pertama dari definisi hazard itu menjadi sebuah disaster ketika bertemu dengan vulnerability gitu ya. Ada masyarakatnya gitu, dan dari risiko bencana itu sendiri dampaknya itu nggak cuma soal infrastruktur fisik yang mungkin kita ketahui, tapi juga ada tatanan sosialnya. Kemudian kita juga perlu paham jadi knowledge of geographical gitu ya Mbak ya, untuk pengetahuan terhadap bencana, bentuk risikonya seperti apa. Selain itu juga kita juga harus terkait dengan bantuan, tadi kita perlu melihat itu bukan sebagai satu yang mengganggu kedaulatan, tapi itu menjadi bentuk dari diplomasi itu sendiri. Dan yang terakhir tadi mengenai pemerintah kita itu ya Mbak ya, mungkin bisa dikatakan masih tertinggal. Jadi harus proaktif, harus paham betul terhadap risiko bencana, mengidentifikasi mana yang ada bencana, kemudian dari kategorinya yang berisiko tinggi itu harus cepat di recovery, cepat ditangani, risiko sedang itu tadi diedukasi, dimitigasi, dan risiko lemah itu jadi backbone begitu. Nah mungkin terima kasih banyak Mbak Erda udah berkenan hadir di Policy Talk kita kali ini tentang isu kebencanaan yang lagi hangat. Sama-sama Mas Ilman. Semoga sobat DMKP juga bisa belajar banyak soal isu kebencanaan. Mungkin juga yang mau ngambil di topik skripsinya gitu bisa juga menarik gitu ya Mbak ya. Iya, masih banyak ruang. Masih banyak ruang. Mungkin itu dari kita. Terima kasih. Sampai jumpa di next Policy Talk. Dadah. Terima kasih.